SPDI. Beliau adalah kelas dari SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Tanpa banyak basa-basi Bapak Ibu, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Nindita Atmoko, disilahkan. Mohon ditunggu sebentar lagi Bapak Ibu. Pak Moko, mungkin background suaranya agak sedikit dikurangi dalam mempersiapkan lagu Indonesia Raya. Trilestari ya. Kayak Putri Lestari ngabur. Ayo, udah. Diulangi dari awal mungkin Mas. Ya, mohon bersabar nih Bapak Ibu, ini sepertinya ada gangguan teknis. Mohon maaf nih Bapak Ibu kalau tadi suaranya agak diserak atau kurang jelas. Silakan lagi Ibu Pro untuk melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Nindita Atmoko. Baiklah Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan materi optimalisasi pemetaan aset yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Saiful Nur Hidayat SPDI. Kepada Bapak Saiful Nur Hidayat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada siang hari ini telah mempertemukan kita dalam dunia virtual untuk sama-sama belajar tentang pemetaan aset. Salawat dan salam pada junjungan kita semuanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita memperoleh syafaatnya di kiamat nanti. Terima kasih kepada pihak Ombel SMP 1 Jeruk yang telah memfasilitasi acara pada siang hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dalam webinar ini. Semoga agenda kita siang hari ini dicatat sebagai amal yang baik. Semoga membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada siang hari ini mungkin Bapak Ibu santai saja ya, menikmati apa yang ada di hadapan, ada hidangan apa mungkin monggo dinikmati. Yang belum tersedia monggo diambil dulu hidangannya, karena ini secara biologis jam-jam rawan ya. Tubuh kita sudah beraktivitas dari pagi, kemudian sampai siang masih beraktivitas,
luar biasa sekali Bapak Ibu masih menyempatkan untuk bergabung di webinar ini. Bapak Ibu, langsung saja sebelum dimulai, mohon izin untuk pantun, ikan sepat, ikan gabus, temannya lele. Lebih cepat lebih bagus tidak bertele-tele. Terima kasih. Bapak Ibu, langsung saja bahwa sebuah pendidikan itu merupakan sebuah sistem ya, di mana banyak komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, di mana di dalamnya banyak komponen yang berjalan, saling mendukung satu sama lain, kemudian saling melengkapi. Kemudian untuk pada sore hari ini, izinkan kami berbagi tentang optimalisasi pemetaan aset sekolah. Optimalisasi pemetaan aset sekolah, merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis asset-based community development. Mohon izin mungkin nama kata saya perkenalkan saya Saiful Hidayat, lahir di Banyumas tahun 87, kemudian mengajar di SMP 1 Julukleki, Mapel Pendidikan Agama Islam, kemudian dengan tugas tambahan pembina ekstrakurikuler pramuka dan tim sarpras sekolah. Kemudian Bapak Ibu, ekosistem sekolah. Ekosistem itu kan kalau kita dulu sekolah ya, waktu masih SD, merupakan kalau kita mendengar kata ekosistem, kita terbayang di situ ada makhluk hidup, ada lingkungan yang saling berinteraksi begitu. Ekosistem sendiri merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan itu. Sebuah ekosistem itu mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu begitu. Nah, jika diibaratkan sebuah ekosistem, sekolah itu adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, kemudian unsur abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini tentu saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis dalam ekosistem sekolah. Faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya begitu. Lah ini kita dapat lihat selanjutnya bahwa unsur biotik di dalam sekolah itu ada murid, kemudian ada kepala sekolah, ada guru, ada staf atau tenaga pendidikan, kemudian ada pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, kemudian ada pemerintah daerah. Adapun untuk unsur abiotik itu keuangan. Kemudian ada sarana dan prasarana, kemudian ada lingkungan alam. Lingkungan alam ini bisa masuk abiotik maupun biotik begitu. Nah, Bapak Ibu, mengapa ekosistem sekolah itu penting? Karena dengan ekosistem yang harmonis, yang dinamis, itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah itu. Kemudian membentuk karakter siswa, meningkatkan prestasi siswa, memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas. Kita tidak bisa membayangkan di mana sebuah ekosistem itu tidak harmonis begitu. Rantai makanan jalan seolah-olah membayangkannya begitu kalau mengerikannya begitu. Kemudian ada bullying, kemudian ada perundungan,
kemudian hubungan antara guru dan murid komunikasinya tidak harmonis. Tentu anak itu pun masuk ke sekolah uring-uringan, rasanya tidak semangat begitu, ekosistemnya tidak harmonis begitu. Kemudian Bapak Ibu sebelum masuk ke materi, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik sebelum kita sedikit membahas optimalisasi sumber daya. Pertanyaan pemantik pertama, di situ terlihat tulisannya, saya bacakan. Pertanyaan pemantik satu, mengingat-ingat ekosistem. Nah, bayangkan bayangkan sekolah atau salah satu sekolah tempat Bapak dan Ibu bertugas. Nah, bayangkan sekolah Bapak Ibu. Kemudian apa bagian-bagian yang ada dari sekolah tersebut sebagai sebuah ekosistem. Bayangkan kondisi sekolah Bapak Ibu. Oke, monggo dibayangkan sejenak. Sekilas. Kemudian apa saja yang bisa Bapak Ibu sebut sebagai sumber daya yang dimiliki atau dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Nah, di sekolah Bapak Ibu ada apa saja ya yang sekiranya dapat diambil manfaatnya. Nah, Bapak Ibu pada pertanyaan yang kedua ini tidak terpaku pada hal yang kelihatan ya. Hal-hal yang tidak kelihatan bisa Bapak Ibu bayangkan begitu. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Tentu Bapak Ibu punya pemimpin di sekolah. Lah Bapak Ibu refleksikan sosok pemimpin atau kepala sekolah yang memimpin sekolah Bapak Ibu. Bayangkan sosok kepala sekolah Bapak Ibu. Apa hal-hal yang paling diingat dari sosok pemimpin tersebut terkait dengan peran beliau di ekosistem sekolah serta pelibatan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Dibayangkan gitu Bapak Ibu untuk pemimpin leader di sekolah direfleksikan apa yang Bapak Ibu ingat. Pertanyaan selanjutnya. Oke, sudah ternyata. Tiga saja. Tadi ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu sudah mengawali siang hari ini. Kemudian setelah tadi Bapak Ibu membayangkan aset-aset yang dimiliki di sekolah. Kemudian aset-aset itu ada yang abiotik dan biotik, maka di slide berikutnya itu ada kita lebih mengerucut lagi di pendekatan pemetaan aset begitu. Di sini kami menawarkan ada dua pendekatan, yaitu satu deficit based approach, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Pada pendekatan satu ini masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu pada pendekatan satu fokus pada kekurangan yang ada di sekolah. Entah sarana fisiknya, entah sarana yang di kelasnya, kelengkapan bangunan, kemudian alat-alat yang ada di sekolah, kemudian kondisi lingkungannya, banyak kekurangan, entah kurang bersih, sampah berserakan di mana-mana begitu kan, atau mungkin koneksi internet begitu kan, atau alat-alat elektronik pendukung. Bapak Ibu fokus pada kekurangan di situ. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan asset based approach, di mana pendekatan berbasis aset. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Jadi yang tadi itu pendekatan itu pada kelebihan positif begitu. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang sudah berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Mungkin Bapak Ibu nostalgia bisa dulu sekolah saya sarana prasarananya begini
atau dulu kondisi siswanya nggak seperti ini begitu. Dulu prestasinya itu banyak meraih prestasi begitu kan, sering memborong piala, sering memborong kejuaraan, itu mengingat-ingat hal positif yang pernah diraih dahulu begitu. Nah, di sini ada perbandingan yang nyata antara pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis kekuatan. Kemudian kalau pendekatan berbasis kekurangan itu fokus pada masalah dan isu. Kemudian jika yang kekuatan itu berbasis pada fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, jika berbasis pada masalah itu memikirkan pada masalah utama, masalah yang timbul. Kemudian kalau berbasis kekuatan itu membayangkan masa depan, visioner. Ini kelulusan yang dicari bagaimana ya? Prestasi yang ingin diraih bagaimana ya? Itu membayangkan masa depan. Kita punya potensi apa? Selanjutnya kemudian yang berbasis hambatan, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Selalu bertanya apa yang kurang. Kita kurang ini, kita kurang A, kita kurang B, kita kurang C begitu. Kemudian pendekatan berbasis kekuatan itu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan kembali begitu. Ibaratnya mempertahankan atau merebut kembali prestasi tersebut. Kemudian pada yang berpikir pendekatan hambatan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, walaupun nanti ini termasuk aset yang akan kita bahas begitu. Kemudian yang pendekatan berbasis aset itu adalah mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan yang ada yang sudah dimiliki. Kemudian selanjutnya untuk yang pendekatan berbasis hambatan itu merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah yang ada dibahas solusinya. Kemudian yang berbasis kekuatan itu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Kemudian untuk yang poin terakhir, perbedaan antara pendekatan berbasis hambatan dan berbasis aset adalah yang berbasis hambatan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sementara untuk yang berbasis kekuatan itu adalah melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi dari sini kita sudah diberi gambaran lebih jelas mengenai pendekatan yang akan digunakan dalam pemetaan aset begitu. Bapak Ibu, di sini ada video yang kita perhatikan. Video ini satu episode, tapi ada dua frame. Frame pertama adalah tentang based approach, yang kedua itu adalah aset berbasis kekuatan begitu. Silahkan, mari kita simak videonya. Kemudian di dalam video ini ada masalah yang sedang dibahas. Tentu nanti bisa Bapak Ibu refleksikan ya, bisa cerminkan dengan masalah apa yang ada di tempat kita di kepala kita. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu ke sini karena ada hal bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita meminta bantuan dari luar negeri, kayaknya tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Tapi kalau acara perpisahan sudah dilaksanakan, orang tua murid akan mendengarnya besar-besaran. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang itu susah juga. Minimal kita punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Iya, kalau seperti itu kan mestinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa.
kan membutuhkan dana dan waktu, kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan kita tidak mengadakan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan. Baik Bapak dan Ibu guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam alat. Kebetulan ada orang tua bayi murid sebagai dosen, nanti saya ajarkan bagaimana prosedur untuk meminjam alat tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa mengumpulkan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula, itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa, Bu. Terus pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kali ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan fotografia untuk pemain-pemainnya, dan bisa kita kostum juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala, kita juga bisa pakai daun, bedanya ada di kebun. Kemudian kalau sedikit repot sih kita menggunakan ayon Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan protein yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa, Bu, itu, Bu. Mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Nah, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Demikian tadi video dua pendekatan. Ada satu buah agenda, satu buah acara, tapi dengan dua pendekatan. Yang satu dengan pendekatan berbasis keterangan dan kedua berbasis aset. Kita lihat tadi yang tren pertama peserta rapat menyampaikan keluh kemudian pesimis acara perpisahan itu dapat terlaksana. Kemudian pada term yang kedua masyarakat itu optimis acara perpisahan dapat dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki. Tentu permasalahan setiap sekolah, setiap kegiatan berbeda-beda, dan Bapak Ibu tahu solusinya tinggal pendekatan apa yang digunakan begitu. Bapak Ibu, selanjutnya komponen kunci dalam aset best approach itu adalah paradigma input-apresiatif atau IA begitu ya. Paradigma input apresiatif ini percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi.
Dalam implementasinya, dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menatap pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Jadi pendekatan paradigma inisiatif ini adalah bahwa kita melihat orang itu, oh dia punya potensi positif begitu. Dia punya kelebihan. Nanti ke depan di depan slide ada sedikit gambaran tabel bagaimana kita memetakan mendata potensi rekan-rekan kita di dalam komunitas gitu. Jadi ini seperti mungkin sedikit dalam tema yang lain itu seperti coaching. Di mana coaching itu ada rekan kita yang punya masalah, kemudian tanpa kita menjustifikasi, kita mendengarkan keluh kesah teman kita, kemudian kita tidak mewarnai teman kita merah, hitam atau putih, tapi kita mewarnai teman kita itu putih. Oh, dia punya potensi yang dapat kita gunakan untuk menjalankan program yang kita canangkan begitu. Jadi paradigma apresiatif melihat hal positif dalam diri rekan-rekan kita. Selanjutnya, inquiry apresiatif ini adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif. Jadi kita tidak bisa sendirian dalam menjalankan sebuah program, tapi kita kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini maupun masa depan. Pokoknya melihat orang itu positif saja begitu. Walaupun kadang kita perlu sedikit waspada begitu. Kayak sedikit sapa melihat orang itu waspada, mau apa ini begitu kan. Itu hal itu diperlukan. Tapi di dalam pendekatan masa ini kita melihat kelebihan positif dari setiap orang. Kemudian yang dimaksud aset dalam komunitas atau kita sebut modal utama ya dalam komunitas sekolah Bapak Ibu, aset utama atau modal utama merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi sekolah. Dalam pemanfaatannya, beberapa aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Nah, apa saja aset utama itu? Langsung saja, aset utama atau modal utama komunitas sekolah adalah modal manusia. Yang pertama adalah modal manusia. Ternyata modal manusia sebagai sumber daya manusia itu seperti guru dan tenaga pendidikan. Sebagai salah satu modal yang berkorelasi langsung pada peningkatan pembelajaran yang berkualitas. Jadi sekolah dapat memotivasi guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri melalui BIMTEK, diklat, workshop dan kegiatan lain yang mendukung kompetensi diri guru yang kekinian begitu. Jadi guru itu tidak ketinggalan program, tidak ketinggalan ilmu begitu. Jadi guru itu, tenaga pendidikan itu jika ada program, komunitas itu ayo ikut mendukung, ikuti program yang ada begitu. Atau ada ilmu baru update, ayo ikuti supaya tambah wawasan, tambah pengalaman gitu. Kemudian dasar hukum. Modal manusia ini ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sebagai dasar hukum peningkatan kualitas dan perlindungan guru. Penjelasan pasal 20 menegaskan bahwa kewajiban guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui perencanaan dan evaluasi yang efektif ini sudah Bapak Ibu lakukan di dalam keseharian. Ini merupakan bagian dari profesionalisme seorang guru. Kemudian penjelasan pasal 32 ayat 2 yaitu bahwa mewajibkan pemerintah memberikan pelatihan dan program pengembangan kepada guru agar mereka tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kita lihat bahwa pemerintah itu tidak henti-hentinya mengadakan program yang dapat mengembangkan kompetensi guru begitu.
Selanjutnya, pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru. Peraturan ini masih berlaku dan mengatur bahwa guru harus memiliki beban kerja tertentu, baik dalam mengajar maupun tugas lain. Misalnya menjadi wali kelas untuk meningkatkan aktivitas kerja begitu. Nah, Bapak Ibu tentu personil di satu medikal Bapak Ibu itu ada banyak, mungkin misalkan di SD ada 8 atau 9 dengan kepala sekolahnya, kalau di tingkat SMP ada puluhan, 20, 30, 40 begitu, di SMK pun begitu. Nah, kita alangkah baiknya kita punya data tentang keahlian atau pengalaman yang sudah dimiliki oleh rekan-rekan kita. Kita secara keseharian sudah tahu ya, oh si A ini punya keahlian ini, punya pengalaman ini, kemudian si A ini punya semangat di dalam hal ini, misalkan di perusahaan gitu. Tapi itu kan kekuatan ingatan itu kan tidak kuat dibandingkan kita mengingatnya dengan menulis begitu. Kita bisa membuat tabel yang mana tabel itu berisi nama-nama teman kita, kemudian kita mencatat keahlian, keunggulan yang dimiliki, kemudian pengalaman yang mereka punyai, kemudian kita mungkin menggali informasi kepada rekan kita secara santai saja, ngobrol begitu, tapi kita tujuannya menggali informasi. Apa sih yang diinginkan teman kita, dia mau melakukan apa di sekolah itu begitu. Kemudian dengan keinginan dia berkontribusi itu dia pengen dibekali apa begitu. Misalkan di sini ada Ibu Ani, keahliannya itu menyusun modul. Kemudian Ibu Ani itu punya pengalaman menyusun modul pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian ternyata Ibu Ani itu dalam hati kecilnya itu ingin membantu menyusun modul untuk LGPN gitu. Kemudian beliau itu Ibu Ani ternyata pengen ikut Bintek penyusunan modul. Dan itu kita pasti di tempat kita ada guru yang show up menunjukkan dirinya bisa apa, tapi ada juga guru yang lebih memilih diam dan mengamati. Padahal bisa saja guru yang diam dan mengamati itu dia punya sebuah harapan, punya keinginan, punya kontribusi yang ingin diberikan pada sekolah gitu. Jadi pembuatan tabel format ini dirasa perlu untuk mendata kelebihan dan pengalaman kita, dan tentu nanti kalau kita punya program kita tinggal buka saja siapa sih yang lebih pas untuk dimintai saran tentang program yang kita rencanakan, siapa sih yang handle begitu. Karena jangan sampai di dalam sebuah komunitas itu ada program A yang terlibat orang itu, ada program B yang terlibat orang itu, ada program C itu terus begitu. Jadi berbagi pengalaman, kemudian siapa tahu dari 3 program itu bisa maksimal jika dipegang oleh orang-orang yang berpengalaman dan ahlinya di bidangnya begitu. Ini format ini bisa di-download begitu, bisa minta ke admin apabila Bapak Ibu memintanya begitu. Itu modal pertama adalah modal manusia. Kemudian modal kedua dalam komunitas sekolah itu adalah modal fisik. Modal fisik di sini adalah modal bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya. Misalnya gedung utama, sarana prasarana pendukung sekolah, ada lab, ada perpustakaan, ada lapangan upacara, ada taman yang kita miliki begitu. Kemudian dasar hukum modal fisik itu adalah bahwa sekolah Permendikbud nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pasal 1 ayat 3. Sekolah wajib memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pendidikan nasional untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu, kemudian untuk sarana dan prasarana ini
jika memadai, maka akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif begitu. Contoh aplikasinya misalkan di sekolah saya, pembangunan laboratorium komputer dan perpustakaan sekolah. Kemudian penyediaan akses internet untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi begitu. Nanti di sekolah Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk keperluan fisiknya. Kemudian kiat-kiat optimalisasi aset fisik itu adalah tentu satu inventarisasi aset Bapak Ibu, di mana inventarisasi aset itu kita mendata berapa yang kurang, berapa yang rusak, berapa yang masih baik begitu. Tentu nanti apabila kita sudah dapat datanya tentang inventarisasi aset, kita akan lebih mudah dalam melakukan langkah selanjutnya. Misalkan perencanaan pengajuan bantuan, perencanaan pengadaan itu atau perencanaan perbaikan itu kita sudah punya inventarisasi aset, itu sangat memudahkan sekali. Kemudian ada analisis kebutuhan. Tentu kebutuhan itu yang mendesak atau yang tidak mendesak begitu. Kemudian ada perencanaan penggunaan. Jangan sampai kita membuat sesuatu ternyata belum digunakan sampai sekarang atau digunakannya hanya sebentar begitu. Kemudian ada pemeliharaan berkala Bapak Ibu. Kita kadang akan melakukan sesuatu tapi apa yang akan kita gunakan itu rusak gitu. Maka di sini perlunya kita saling menjaga dan melakukan pemeliharaan secara berkala. Apabila sesuatu itu baik, maka kadang kita terlintas ide ingin membuat sesuatu yang kaitannya untuk meningkatkan pembelajaran, langsung eksekusi saat itu juga tanpa menunggu yang kita perlukan dibetulkan begitu. Kemudian kita berinovasi, kita dapat browsing, melihat fisik-fisik yang sekarang sedang berkembang seperti taman, pangan, atau kelengkapan aula yang dapat kita guru di sekolah kita. Kemudian kita tentu tidak ketinggalan kolaborasi dengan pihak terkait dan evaluasi tentang program-program yang kita rencanakan. Itu untuk mengenai modal kedua, modal fisik begitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk modal aset dalam komunitas sekolah, yang ketiga adalah modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam ini bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Kita kadang melihat di depan kelas ada lapangan, tapi sebelum lapangan ada pembatas antara kelas dan lapangan, ada taman yang masih belum dimaksimalkan, atau lapangan olahraga tingginya itu belum dimaksimalkan. Kami mendapatkan masukan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa kalau bisa itu taman atau lingkungan kita jangan terlihat tanahnya begitu. Maksudnya di situ adalah setiap jengkal tanah kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin begitu. Karena sayang sekali apabila sejengkal tanah itu tidak dimaksimalkan. Apabila dimaksimalkan dengan untuk menanam atau hal yang produktif atau menanam hal yang indah, tentu itu akan secara tidak langsung menginspirasi anak juga. Saya lihat di sekolah itu lingkungannya itu bagus, tertata rapi, tentu akan menginspirasi anak-anak untuk melakukan aktivitas di rumah begitu. Kemudian selanjutnya itu adalah udara yang bersih, tidak polusi, ya itu termasuk lingkungan alam juga, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya, termasuk tanah untuk berkebun ya tadi. Kalau ada empang, punya kolam, itu manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai tidak memaksimalkan pemanfaatan dengan baik. Kemudian dasar hukum tentang lingkungan alam itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 ayat 1, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi selain anak-anak itu sekolah menuntut ilmu, itu juga mendapatkan pengalaman yang baik dalam lingkungan sekolahnya begitu. Contohnya itu misalkan kita dapat merawat lingkungan sekolah dengan program Adiliata atau
pohon, memilah sampah gitu. Dan ternyata sampah itu menjadi masalah di banyak tempat, bukan hanya di sekolah kita. Karena sampah itu dihasilkan oleh anak-anak yang setiap hari itu bukan hanya anak-anak, kita pun menghasilkan sampah gitu. Kalau sampah itu seperti plastik, kertas, kita harus pelan-pelan memilah. Kalau sampah masalah nggak? Sampah seperti itu nggak masalah. Kadang ada selorong. Dulu sama seperti itu nggak masalah, ini bukan sampah pemikiran itu membahayakan. Tapi ini sampah-sampah seperti ini juga membahayakan karena lama-lama menumpuk dan mendatangkan berbagai penyakit. Jadi kita bisa ya walaupun sekolah kita belum kelihatan, tapi tidak ada salahnya kita menggalakkan menanam pohon, memilah sampah gitu. Ya tentu semakin banyak siswa ya semakin tenaga ekstra dari guru untuk mempraktekkan anak gitu. Kemudian pengelolaan sekolah menciptakan lingkungan hijau dan asri gitu. Nah, kiat-kiatnya itu adalah pelestarian lingkungan ya. Tadi menanam pohon, kemudian irigasi, kemudian pengelolaan sumber daya secara bijak, misalkan memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya, kemudian daur ulang dan pemanfaatan limbah, kemudian edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan. Sering-sering kita kampanyekan, mengedukasikan kepada anak tentang lingkungan alam, bahwa kita itu tidak bisa terpisah hidup kita dengan alam sekitar kita. Kemudian kebijakan dan regulasi yang tegas, tentu kebijakan dan regulasi yang tegas itu pada tataran sekolah kita, di mana kita memang bukan hanya tapi ada konsekuensi bagi anak-anak atau bagi kelas yang tidak menjaga lingkungan. Kemudian kita revitalisasi ekosistem yang rusak, misalkan ada bidang tanah di sekolah kita yang dulu tanah bagus, tapi sekarang tidak terawat, malah ditumbuhi ilalang. Itu dapat kita maksimalkan. Tentu keindahan itu kita yang menikmati, hasil dari bumi pun kita yang menikmati di sekolah kita begitu. Kemudian Bapak Ibu, modal keempat adalah modal agama dan budaya. Agama di sini merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Nah, agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tapi juga perilaku dan amanah. Ternyata di dalam komunitas sekolah, agama dan budaya itu menjadi modal kita dalam membentuk karakter siswa begitu. Karena agama itu mengatur perilaku, mengatur tata krama, dan mengatur hubungan kita dengan Tuhan, mengatur hubungan kita dengan lingkungan dan sama begitu. Kemudian kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku serta benda begitu. Jadi kita tidak bisa lepas pasti kalau kita ada budaya-budaya yang muncul karena dibawa oleh siswa, atau memang budaya itu sudah ada di lingkungan sekolah kita, lingkungan sekitar sekolah kita begitu. Kemudian modal agama dan budaya ini membantu pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni melestarikan budaya kearifan lokal. Misal belajar tari tradisional, tentu di sekolah Bapak Ibu itu bersinggungan langsung ya dengan komunitas masyarakat, di mana di dalam masyarakat itu ada kelompok-kelompok sanggar mungkin ya, sanggar seni tari atau seni yang lain gitu, kuda lumping dan lain-lain, itu bisa kita manfaatkan untuk berbagi ilmu ke anak-anak di sekolah. Kita tidak membayangkan sebuah teknis yang rumit ya, sebuah event yang membutuhkan dana besar ya. Kita bisa Bapak Ibu berkomunikasi dengan yang punya sanggar, mungkin minta waktu, hanya sekedar yang punya sanggar datang ke sekolahan, berbagi tentang kebudayaan yang beliau kelola begitu. Tentu itu beberapa perasaan itu nyangkut di ingatan anak, menjadi suatu hal yang berkesan. Kemudian dalam hal agama itu
menggandeng pondok pesantren, PKI atau madrasah di sekitar sekolah kita, atau melibatkan tokoh agama, misalkan Bapak Ibu mengadakan perayaan hari agama itu dengan melibatkan tokoh di sekitar sekolahnya gitu. Kemudian dasar hukum dari model agama dan budaya ini adalah pasal 33 bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Bapak Ibu melangkah menggandeng tokoh agama maupun tokoh masyarakat atau tokoh seni itu ada payung hukum yang mendasari langkah Bapak Ibu semuanya. Kemudian penjelasan dari pasal ini adalah bahwa penguatan nilai-nilai itu harus berorientasi pada penguatan nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Sekolah dapat mengembangkan program yang berbasis agama. Misalkan tidak hanya program yang ritual seperti sholat berjamaah, sholat duha, atau tadarus atau asmaul husna, tapi juga memasang ornamen keagamaan di kelas. Misalkan tentu dalam satu sekolah atau satu daerah itu yang homogen itu gampang, mayoritas menggunakan Islam, tentu memasang kaligrafi berbasis Islam gitu. Adapun yang heterogen nanti teknisnya bisa dikomunikasikan misalkan dengan forum kerukunan umat beragama gitu. Tentu ekstra lagi usahanya untuk mengembangkan kerukunan antar umat beragama begitu. Kemudian tips dan trik optimalisasi modal agama ini adalah identifikasi aset agama dan budaya. Kita identifikasi di lingkungan kita ada potensi apa yang dapat kita gandeng untuk bersinergi berkolaborasi dengan program sekolah. Tadi seperti tadi di depan ada TKI, ada masjid, ada kiai, ada ustadz, atau mungkin ada pendeta bagi yang beragama Islam, atau ada biksu begitu yang dapat digandeng. Kemudian ada budaya. Tentu di sekitar kita ada komunitas-komunitas budaya yang sebenarnya itu bisa kita gandeng, dan itu modal kita. Sehingga kita tidak perlu kesenian ini kita tidaklah menggandeng itu. Gandeng saja Bapak Ibu. Nanti kita daripada nanti anak-anak itu mengetahui hal itu, melihat sendiri dan mencerna sendiri, memikirkan sendiri. Tapi jika kesenian itu dimasukkan ke sekolah, kemudian didampingi oleh Bapak Ibu, tentu kesenian itu ditampilkan dan sambil Bapak Ibu memberikan masukan-masukan mengenai kebudayaan tersebut. Itu untuk mendasari pemikiran anak saat melihat sebuah budaya kok dianggap kok dalam hal agama bagaimana ya, jadi mungkin ada belum sinkron atau apa, Bapak Ibu bisa memberikan pengarahan begitu. Kemudian kegiatan kurikuler atau kurikuler. Jadi ini agama dan budaya itu bisa dibuat kegiatan yang dapat kita masukkan ke kegiatan ekstrakurikuler atau kurikuler begitu. Kemudian yang ketiga itulah pengembangan lingkungan sekolah berbasis agama dan budaya. Tadi selain menjalankan kegiatan rutinitas, kita juga menampilkan lingkungan yang agamis maupun lingkungan yang berbudaya begitu. Kemudian tentu pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, karena beliau itu di masyarakat orang yang dibutuh didengar. Tentu pada saat kita akan melaksanakan sebuah kegiatan agama atau kegiatan budaya, mungkin ada suara-suara sedikit yang pro dan kontra dengan hal itu. Tentu pelibatan masyarakat atau pemangku kepentingan itu bisa sedikit-sedikit menetralisir atau memberikan penjelasan kepada suara-suara yang tadi begitu. Kemudian Bapak Ibu, modal yang kelima adalah modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Sampai kita di sekolah, maka yang mengatur pola di sekolah begitu. Ada unsur kepercayaan, trust, dan jaringan networking
antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. masyarakat. Ini modal sosial. Ini modal yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Kemudian contoh yang masuk dalam modal sosial adalah asosiasi. Bapak Ibu, asosiasi itu kita terbayang MGMP, KKG begitu. Ternyata modal sosial yang dapat kita gunakan untuk memaksimalkan ekosistem sekolah itu ada asosiasi kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri dua orang atau lebih yang sama. Asosiasi ini bisa formal maupun non formal. Contoh asosiasi ini misalkan asosiasi profesi, kemudian asosiasi keyakinan misalkan di lingkungan kita ada asosiasi misalkan Fatayat Muslimah atau komunitas keagamaan yang lain atau komunitas kesamaan hobi misalkan penghobi mancing, penghobi kerajinan tangan itu modal sosial yang dapat kita manfaatkan. Kita tarik ke dalam lingkungan sekolah untuk memaksimalkan sekolah kita begitu. Nah, dari sini ternyata lebih mengerucut lagi bahwa modal sosial itu bisa berupa fisik atau lembaga, ya kan? Kemudian lembaga itu misalkan memiliki struktur organisasi yang jelas, ada ketua, ada bendahara, atau asosiasi yang komunitas yang mungkin ada di Facebook, ada yang di grup WA begitu yang tanpa struktur organisasi pun tidak apa-apa kita gandeng begitu. Nah Bapak Ibu, ini perlu mencatat buat list kayak tadi kita memetakan kompetensi teman-teman maka kita bagus sekali mencatat list kelompok-kelompok sosial yang ada di sekitar sekolah kita. Misalkan tadi penghobi mancing, bonsai, seni, kelompok pengajian, atau bahkan kelompok motor atau yang kalau anak-anak itu tanya geng motor. Ternyata komunitas motor itu jika ada di dekat Bapak Ibu, misalkan komunitas motor Nio atau Araki, kita gandeng untuk membentangi anak-anak dari pergaulan yang kurang baik dari misalkan geng motor banyak yang positif tapi kadang ada plus minus misalkan terlibat kegiatan yang apa begitu. Jadi dengan kita menarik komunitas ke sekolah, memperkenalkan ke sekolah, jadi anak melihat komunitas itu positifnya ini begitu. Jadi anak tidak mengambil sesuatu yang negatif dari kelompok tersebut begitu. Kemudian dasar hukum dari modal sosial itu adalah Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Pasal 2 ayat 1 pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mendukung capaian layanan pendidikan relevan dan berkelanjutan. Jadi pada pasal ini tadi di slide sebelumnya itu disampaikan tentang modal sosial kemasyarakatan, itu keluarga pun termasuk dalam modal sosial bagi sekolah. Keluarga itu memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah. Jadi boleh sekali Bapak Ibu jangan ragu-ragu mengundang orang tua itu dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Begitu misalkan yang terdekat itu di sekolah kami itu anak-anak ada kegiatan lomba pramuka begitu. Tentu dari sebelum lomba itu dilaksanakan sekolah mengundang orang tua anak tersebut, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu ini aktif, kemudian kami ikutkan dalam lomba pramuka. Nanti ke depan teknis lomba itu seperti ini. Kami mohon dukungannya begitu. Jadi orang tua itu dilibatkan dalam awal proses, selama progres dan nanti dalam pelaksanaan lomba. Kegiatan itu orang tua dilibatkan begitu.
nanti sehingga ke ke depan depan sekolah itu tidak seperti berdiri sendiri, tapi sekolah itu dimiliki juga oleh orang tua siswa begitu. Sehingga tidak seperti ini program sekolah nanti mendukung apa tidak. Jadi untuk ke depan harapannya itu adalah ini program sekolah itu sama dengan program orang tua, harapannya seperti itu begitu. Contoh aplikasi dari modal ini adalah MGMT, KKG, pelibatan kelompok pengajian, program arah siswa silahkan Bapak Ibu mengundang orang tua siswa yang mungkin menginspirasi, minta waktunya sejam 2 jam untuk menceritakan pengalaman beliau di dalam dunia profesionalnya begitu. Kemudian tentu Bapak Ibu untuk memaksimalkan modal sosial ini ada tips dan trik seperti membangun hubungan yang harmonis dengan orang tua dan komunitas sekolah. Untuk membangun hubungan harmonis, saya ingat bahwa di dalam pelajaran agama itu ada orang tua. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa orang tua itu ada tiga. Orang tua yang melahirkan, kemudian orang tua yang memberikan ilmu, dan orang tua yang memberikan anaknya. Orang tua yang melahirkan itu adalah orang tua ayah ibu yang ada di rumah, kemudian orang tua yang memberikan ilmu adalah bapak ibu guru, kemudian orang tua yang memberikan anaknya itu adalah ibu mertua, bapak mertua, sehingga dengan pemahaman yang seperti itu, maka bapak itu ada sebuah keharmonisan, satu pandangan melihat siswa A, maka guru itu melihat A itu adalah anak saya, kemudian orang tua di rumah, aku berarti itu adalah anak saya. Orang tua di rumah melihat A itu anak biologis, guru itu melihat A itu adalah anak didik. Sehingga guru itu menyerahkan kepada orang tua pendidik di sekolah, kemudian orang tua di sekolah menyerahkan kepada orang tua biologis di rumah. Membangun hubungan yang harmonis dengan orang tua dan komunitas sekolah. Kemudian menguatkan kolaborasi dengan lembaga atau komunitas lokal, mengaktifkan peran alumni. Nah, ini sangat penting sekali ya. Peran alumni bisa dibuat kemarin pada saat setelah kolaborasi dengan teman di pendidikan guru penggerak, kami menyampaikan bahwa alumni itu punya memori di sekolah, entah memori dengan teman duduk sekelas, entah memori dengan guru, atau entah memori di tempat-tempat dia mungkin dulu pernah dihukum, atau dia punya pengalaman yang sangat berkesan dengan gurunya di lapangan, atau di musola, atau di kelas begitu. Bapak Ibu bisa mengaktifkan peran alumni dengan misalkan membuat media sosial. Sekarang Facebook bisa diakses oleh publik begitu. Bapak Ibu bisa memunculkan, misalkan karena saya di SMA Jurologi, Bapak Ibu bisa membuat grup alumni SMP 1 Jurologi. Mungkin tidak usah menyebutkan tahun, tapi Bapak Ibu ada satu admin yang aktif menge-share foto. Oh, ini kondisi sekolah sekarang loh, tahun 2024. Kemudian sesekali Bapak Ibu pas waktu mengeluarkan album foto SMP 1 atau sekolah Bapak Ibu foto, ini sekolah zaman tahun 90, ini sekolah tahun 2000, ini sekolah tahun 80. Tentu alumni yang sekarang sudah wafat itu melihat sekolahnya, oh ini alma mater saya, sehingga dapat menyentuh hati para alumni, merasa alumni itu masih punya ikatan begitu, karena mengenal memori saat sekolah dulu. Kemudian selanjutnya adalah memaksimalkan peran guru dan tenaga pendidikan dalam menjalin jaringan sosial keluar begitu. Kemudian modal ke-6 Bapak Ibu, ini sampai 7 modal nih. Alhamdulillah sampai modal ke-6 ada satu modal lagi. Modal ke-6 ini adalah modal politik. Modal politik umumnya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Dan kalau kita ngomong politik itu kita terbayang adalah
pilkada pemilihan umum KPU begitu. Tapi di dalam komunitas sekolah itu tidak hanya terbatas pada hal itu, tapi pada saat Bapak Ibu menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan di sekolah, misalkan dengan ketua RT, dengan ketua RW, dengan pihak kelurahan atau desa, dengan pihak kecamatan atau dinas atau Pemda, itu termasuk dalam modal politik begitu. Kemudian modal politik ini saat kita menjalin komunikasi dengan pemerintah, ini kita punya dasar pasal 11 ayat 1 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan. Jadi kita pada saat menjalin komunikasi sudah kenal dengan rekan kita dalam dunia politik, dalam pemerintah, kita sudah bisa meminta kemudahan, meminta dimuluskannya program. Karena di sini pemerintah itu menjamin terselenggaranya pendidikan yang dilakukan oleh setiap warga negara tanpa diskriminasi begitu. Selanjutnya, kemudian tip dan trik dalam optimalisasi modal politik itu adalah bangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Maaf, jangan sampai antara yang kepentingan terkecil, misalkan sekolah dengan lingkungan RT tidak akur, tidak harmonis, sekolah dengan RW, dengan desa atau dengan komite kurang harmonis. Baik-baiki pemegang kepentingan di wilayah sekolah Bapak Ibu. Karena itu kita sedang optimalisasi modal politik demi ekosistem sekolah kita yang lebih baik. Kemudian pasti pemerintah punya kebijakan. Kita identifikasi peluang yang dapat kita ambil. Kebijakan pemerintah itu apa sih? Kita sinkron-sinkronkan dengan program sekolah kita begitu. Siapa tahu program kita itu bisa dompleng, bisa nyambung dengan kebijakan pemerintah yang dicanangkan begitu. Jadi jemput bola. Oh, pemerintah ada program A, B, C. Ternyata yang B itu sinkron dengan program kita. Maka kita bisa connect dengan program B yang direncanakan oleh pemerintah. Kemudian libatkan komite sekolah sebagai jembatan politik. Biasanya komite itu adalah tokoh masyarakat di lingkungannya. Maka kita bisa memaksimalkan hubungan dengan komite. Kemudian gunakan media untuk mendukung advokasi. Misalkan siswa kita meraih juara atau sekolah kita aktif di kegiatan apa yang mungkin tingkatnya kecamatan, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi yang membanggakan sekolah kita publish, kita munculkan di media begitu untuk mendukung advokasi. Mungkin kita tidak belum punya link dengan pemangku kepentingan, tapi ternyata pemangku kepentingan itu pernah melihat media kita, oh dari sekolah SMA 1 Jeruk Legi misalkan, sehingga tanpa kita sadari pemangku kepentingan itu memiliki koneksi dengan sekolah kita melalui lantaran media yang kita publish begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketujuh adalah modal finansial begitu Bapak Ibu. Modal ketujuh, ini modal finansial. Ini sengaja ditaruh di belakang karena kadang kita pada saat menjalankan sebuah program tidak bisa dipungkiri finansial itu sangat berperan di dalam pelaksananya suksesnya sebuah program. Kemudian modal finansial ini adalah segala bentuk sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sekolah, termasuk operasional, pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana, serta pelaksanaan program pembelajaran. Jadi segala bentuk sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sekolah itu modal finansial begitu. Baik itu berupa BOS, kemudian CSR dari perusahaan, corporate social responsibility, atau hibah begitu.
Di sini kami sampaikan landasan hukum modal finansial. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 56 ayat 1 adalah bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, mungkin ini memantik pertanyaan pemantik ya di dalam diri Bapak Ibu semuanya. Kemudian pasal 46 ayat 2, sumber dana pendidikan dapat berasal dari masyarakat, pemerintah daerah dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian penjelasan dari pasal ini adalah mengatur tanggung jawab semua pihak dalam penyediaan dana pendidikan untuk menunjang keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Sumber dananya bisa dari APBN, APBD, sumbangan orang tua siswa atau kerjasama dengan pihak swasta. Contoh aplikasinya adalah menggunakan Dana Nasional Sekolah, kemudian kerjasama dengan perusahaan. Tentu perusahaan yang kita bayarkan itu bolehlah membayarkan sekolah BUMN. Tapi pastinya BUMN itu juga banyak proposal yang masuk menggunakan dana CSR begitu, sehingga boleh kita turunkan budgetnya, misalkan perusahaan-perusahaan yang levelnya kabupaten, perusahaan-perusahaan yang levelnya kecamatan, ada agri-agrinya yang punya semangat, punya ketertarikan dalam dunia pendidikan begitu, dalam pengadaan fasilitas sekolah begitu. Nah, Bapak Ibu, dari optimalisasi tadi di depan sudah sedikit disinggung bahwa ini Bapak Ibu sudah melaksanakan, ini sudah keharian. Saya tidak muliai bahwa jenengan paham, melaksanakan dengan yang tepat, kemudian diversifikasi sumber pendanaan, kemudian optimalisasi unit usaha sekolah, kemudian memanfaatkan teknologi finansial, kemudian kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Itu tadi modal ketujuh, modal finansial. Bapak Ibu, tadi itu sedikit presentasi kami tentang pemetaan aset, kemudian aset-aset itu yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalisasi program-program sekolah atau pembelajaran di sekolah Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di akhir slide. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya atau menyambung komunikasi dengan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Florina untuk melanjutkan untuk menghandle diskusi kita pada sore hari ini. Ya, baik, terima kasih penjelasan yang sangat bermanfaat dari Bapak Saiful. Bapak Ibu sekalian semuanya masih bersama? Tutup berapa, Bang? Alhamdulillah. Ya, untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mengklik tombol kanan atau raise hand. Alhamdulillah. Tidak ada Bu Florida. Oh ya, tidak ada ya. Baiklah, nanti jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui forum yang ada di link Kombel SMP Negeri 1 Jeruk Begia Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu ada yang belum bergabung dengan link Telegram kami bisa nanti join. Iya, untuk link Telegramnya